Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ECEF Writing Club, ojo lali bahwa kita punya komitmen untuk menulis. Sampai hari ini belum ada yang menyetor tulisan, tapi saya punya satu supaya kebiasaan ini hidup ya, hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk kita diskusi, kita belajar tentang sesuatu yang mungkin bisa memperkaya wacana kita tentang untuk menulis ya. Jadi hari ini saya mau bahas tentang isme. Isme itu adalah faham. Isme itu adalah setara dengan ideologi, sesuatu yang fundamental. Saya coba bahas kali ini adalah antroposentrisme. Jadi di dunia ini ada banyak isme, ada banyak ideologi. Yang pertama saya bahas adalah antroposentrisme. Antroposentrisme ini setara dengan, sebagai ideologi dia setara dengan komunisme, liberalisme, Pancasilaisme, sesuatu yang diisme-ismekan. Nah, kali ini saya mau bahas sesuatu yang kemudian saya anggap relevan dengan ruang kita bersama tentang ekowisata. Oke, teman-teman, sebagai antroposentrisme, antropo ini manusia, kita manusia, sentris itu adalah berpusat isme. Jadi sebuah pandangan ideologi yang berpusat pada manusia. Nah, kalau dari sisi sejarah kita mulai dari zaman dahulu kala ketika Aristoteles masih hidup, beliau menulis dalam Politics, dalam bukunya Politik, menyatakan bahwa dalam pandangan filsafat Aristoteles, tumbuhan itu dimakan oleh hewan. Kambing, wedhus mangan suket, kambing makan rumput. Kemudian kambing dimakan oleh manusia. Hewan ada untuk manusia. Itu premis yang dibawa. Premis pada zaman kunonya begitu. Dimulai dari pandangan itu. Kemudian jauh pada masa setelah itu, pada era tahun abad 16, abad 15, filosof Eropa, Descartes namanya, yang terkenal dengan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, René Descartes, menyatakan bahwa mendudukkan kembali posisi manusia dan hewan. Nah, kalau dilihat dari sifat kodratinya, manusia itu bedanya dengan hewan apa sih? Bedanya manusia dengan sama-sama, kalau kata sebagian ini kita evolusi dari kera. Terus apa bedanya kita dengan kera begitu? Bedanya menurut Descartes, manusia itu jiwanya berpikir, sudah punya akal budi, mampu menerjemahkan, mampu berpikir, mampu melahirkan inovasi. Kemudian manusia itu berkomunikasi dengan bahasa, bukan sekedar uaa koyok bedes seperti monyet. Kita tidak seperti itu. Kita sudah punya bahasa, kita punya struktur, kita punya aksara, begitu. Kita punya aksara. Logika ini adalah logika instrumentalis yang dipakai oleh René Descartes. Ini adalah logika instrumentalis. Jadi mengidentifikasi what is a human, apa itu manusia, berdasar instrumen yang melekat padanya, yaitu kemampuannya untuk berpikir, kemampuannya untuk berinovasi, dan
kemampuannya untuk berkomunikasi menggunakan bahasa yang kompleks. Artinya kemudian ketika mengartikan setelah itu apa bedanya dengan hewan? Kalau hewan itu tubuhnya sekedar mesin, dia seperti dianggap tidak punya jiwa, tidak punya soul, hanya organ luar dan organ dalam yang bergerak selayaknya mesin, mengandalkan ototnya saja. Meskipun hewan punya insting, punya otak, tapi tidak mampu berinovasi selayaknya seperti manusia. Jiwanya itu tidak bersumber pada pengetahuan dan keyakinan. It's all about instinct. It's all about it. Semua tentang insting. Sehingga dua-duanya ini menggunakan logika yang instrumentalis, menggunakan instrumen apa yang terdefinisi di manusia dan di hewan. Antroposentris menurut René Descartes itu logikanya adalah logika yang instrumentalis. Logikanya ya logika yang menggunakan logika untuk memahami esensinya, itu menggunakan logika kelengkapan apa yang ada di manusia dan di hewan, sehingga menggunakan logika instrumentalis jelas lebih unggul manusia. Maka manusia punya legitimasi untuk mengendalikan alam semesta. Begitu, itu antroposentris. Lebih lanjut teman-teman, logika antroposentris ini logika yang menjadikan manusia sebagai pusat berpikir, pusat kendali alam semesta. Itu kenapa kemudian dalam logika antroposentrisme kita terbiasa menggunakan kalimat sumber daya alam. Alam itu dianggap sebagai sumber daya, sebagai resources. Alam itu bukan istrimu, kita punya pasangan kita itu kita hargai, tidak kita anggap sebagai resources, tidak kita anggap sebagai sumber daya, tapi kita anggap sebagai person, yang mana kita dengan dia itu relasinya adalah relasi kerjasama, bukan relasi memanfaatkan. Nah, dalam antroposentrisme logikanya tidak begitu. Alam semesta itu adalah sumber daya, semata sumber daya yang dimanfaatkan oleh siapa? Oleh ketika tadi disandingkan menggunakan instrumentalia, menggunakan logika instrumentalisnya René Descartes, manusia dan hewan yang unggul manusia, maka manusia menjadi punya legitimasi untuk mengendalikan alam semesta. Nah, dalam logika antroposentrisme ini, ketika antroposentris menjadi isme, menjadi paham, itu akan mendorong kita, kalau menurut Sonny Keraf, ada dua pemikiran Sonny Keraf, mantan Menteri Lingkungan Hidup pada era 2004 sampai 2009, beliau ahli lingkungan hidup di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa logika antroposentrisme ini akan mendorong manusia pada frontier mentality. Frontier mentality adalah mental yang dimiliki oleh kelompok pembuka lahan baru, kelompok yang ekspansial, kelompok yang ekspansif, kelompok yang menjelajah, membuka, kemudian memanfaatkan. Jadi bukan tinggal dan selaras, tapi dia membuka lahan baru, mengeksploitasi. Frontier mentality yang melekat pada manusia itu akan dibarengi dengan persepsi satu, jelas alam itu sebagai sumber daya, sebagai resources, logikanya adalah dia perlu dikuasai. Jadi alam itu ditaklukkan, dikuasai, digunakan
dimanfaatkan. Nah, begitu. Kemudian manusia itu eksklusif. Dalam Islam manusia itu manusia itu kan khalifah, penguasa, pemimpin. Pemaknaan yang sempit ya, pemimpin berhak menguasai dong, berhak memanfaatkan dong. Dia eksklusif, begitu. Halnya dilupakan bahwa al-imamu khodamul umat, misalnya dalam persepsi Islam begitu, bahwa imam itu adalah pelayan umat. Artinya pemimpin itu harusnya serving, melayani, bukan bukan mengeksploitasi, bukan memanfaatkan, tapi melayani. Itunya dipotong, part itunya dipotong. Manusia itu eksklusif, dia tidak bersama dengan alam. Alam adalah sumber daya. Hewan adalah makhluk yang lebih rendah dari kita. Terus kemudian tumbuhan juga begitu, tumbuhan bahkan lebih rendah lagi, dia ada untuk serving animals, untuk serving hewan. Nah, ini sebagai makhluk yang punya frontier mentality, maka alam dan bumi itu dianggap sebagai unlimited resources, sebagai sumber daya alam yang tidak ada habisnya. Itu lebih lanjut kemudian oleh Sandy Karaf dijelaskan bahwa pemikiran ini jelas punya kelemahan. Sebagai frontier mentality, efek dari itu adalah kita akan abai terhadap masalah lingkungan. Kenapa? Karena masalah lingkungan itu dianggap tidak langsung menyentuh kepentingan manusia. Jadi selama kemudian persoalan itu tidak langsung menyentuh kepentingan manusia, ya kita santai aja. Maka butuh berapa abad untuk menyadari ada efek dari revolusi industri, ada efek dari eksploitasi yang namanya global warming. Butuh waktu panjang. Itu pun global warming logikanya adalah ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia. Nah, itu baru. Nah, kelemahan yang kedua, pola pikir ini mengabdi kepada kepentingan eksploitasi. Lah, karakter eksploitasi itu berubah-ubah. Eksploitasi itu kan berubah-ubah. Dulu hutan Kalimantan nggak kita babatin, kita merasa belum perlu. Sekarang kemudian kita jadi perlu karena ada pertambahan jumlah penduduk. Sehingga dia juga berbeda-beda kadarnya pada setiap zaman, setiap era, setiap tempat dan sebagainya. Tidak ada yang paten di situ. Sementara kalau bicara sustainable, bicara keberlanjutan, bicara kelestarian, itu kan harus paten. Hutan begini ya kita jaga, bukan kemudian itu prinsip hutan tidak boleh dieksploitasi berlebihan supaya kemudian hutan itu tetap utuh, mau bagaimanapun pertambahan jumlah manusia. Kalau manusianya bertambah kemudian yang sudah kita eksploitasi itu tidak bisa mencukupi, ya kita cari alternatif. Energi kita cari alternatif begitu. Tapi kalau dalam pemahaman antroposentris full kepada frontier mentality, berpikirnya tidak begitu. Kemudian berpikirnya apa? Terdorong oleh kepentingan jangka pendek, yaitu ekonomi semata. Jadi kalau dalam SLA Sustainable Livelihood Approach ada 5 pendekatan penghidupan, kita akan mengukurnya dalam perspektif yang antroposentris hanya dari sisi finansial semata. Jadi yang modal alam, modal fisik, modal sosial, modal manusia tidak menjadi tolok ukur utama dalam mendorong penghidupan, tapi murni melihatnya dari sisi finansial, dari sisi target jangka pendeknya, capaian ekonominya. Jadi ada hutan berarti kita anggap itu cadangan sumber daya, berapa kandungan mineral di dalamnya, berapa jumlah pohon yang kita bisa tebang dan sebagainya, akan selalu begitu.
itu antroposentris. Ngeri. Nah, sebagai sebuah isme, sebagai sebuah faham, dia ada jauh ada jauh dari dulu, karena dia jadi sejak zaman Aristoteles saja sudah ada. Aristoteles ada sebelum Masehi. Nah, sebagai sebuah isme dia akan merasuk pada manusia kemudian merasuk pada sosialnya, lingkungannya, sosial dalam skala besar akan masuk kepada komunitasnya, komunitas dalam skala besar akan masuk bahkan dalam ide, dalam stat ide, dalam ide sebuah negara, dalam sebuah peradaban. Kan peradaban sekarang dalam manusia modern itu kan manifestasinya adalah sebuah bangsa, sebuah negara. Tidak terkecuali di situ adalah Indonesia. Nah, saya iseng sebagai sebuah stat, sebagai sebuah ide, kalau di kita itu ada namanya hierarki tata urutan perundang-undangan, itu yang di awal adalah Pancasila. Pancasila adalah stat fundamental norm atau sesuatu yang paling fundamental dari Indonesia. Makanya hampir mustahil merubah Pancasila. Bahkan Pancasila dianggap sebagai sakti, dianggap sebagai, ya kalau sudah enggak Pancasila berarti bukan Indonesia lagi. Baru kemudian di bawahnya ada Undang-Undang Dasar, baru ada undang-undang dan yang lain-lain. Nah, saya coba maknai dalam Pancasila kita. Dalam Pancasila kita yang 5 sila itu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saya coba terjemahkan, saya coba baca, saya coba lakukan penafsiran sederhana, anasir sederhana tentang seberapa dia condong kepada isme yang antroposentris. Nah, di lain itu ada namanya teosentrisme, isme yang memusatkan pikiran bahwa ke Tuhan. Ada lagi envirocentrisme yang kemudian jadi ada ekstrim kirinya, ada teosentrisme, ada antroposentrisme, ada envirocentrisme. Saya coba lihat lebih condong kemana sih stat fundamental norm kita, norma fundamen dari bangsa ini, bagaimana kemudian Indonesia itu dirumuskan sebagai sebuah peradaban bangsa. Nah, saya coba di Pancasila itu kan ada butir-butir Pancasila, meskipun sudah tidak diajarkan lagi, tapi dari situlah saya menafsirkan itu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu ada 7 sila. Begini cara saya menafsirkan. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, jelas dia adalah teosentrisme. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan, pendekatannya adalah antroposentrisme. Maka dia mengandung dua sisi, dia berada di tengah-tengah antara teo dan antro. Kalau yang full teo itu seperti bahwa bangsa ini adalah keturunan Dewa Matahari, begitu misalnya. Seperti bagaimana Kekaisaran Jepang mendefinisikan dirinya di awal, itu full teosentris menurut saya. Namanya kan penafsiran gramatikal. Oke, teman-teman lanjut. Nah, di situ saya teruskan ada antroposentris. Terus kemudian sampai sila kedua juga, singkatnya itu nanti detailnya bisa dibaca. Kesimpulan saya ini, Pancasila kita saja itu spiritnya besar sekali di antroposentris, 81%. Teosentrismenya hanya 9%. Kecondongan ke envirocentrismenya juga cuma 9%. Envirocentris itu pun penafsirannya tidak 100% envirocentris,
tapi masih ada gandengannya. Contohnya misalnya ini, bahwa dalam butir Pancasila sila kelima itu masyarakat Indonesia, manusia Indonesia, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Manusia Indonesia adalah manusia yang suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, ini misalnya pada pasal 33 Undang-Undang Dasar, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara bukan untuk dilestarikan, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi bumi, air, dan kekayaan alam, hutan, laut, dan sebagainya ada, tujuannya dijaga, benar dijaga, tapi bukan karena memang sunatullahnya harus dijaga, bukan, tapi untuk bisa dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi bagi sekali lagi bagi manusia sebagai pusat alam semesta. Oke, itu dulu bagian dari isme yang pertama, yaitu antroposentrisme. Nanti di kesempatan yang lain saya akan membedah envirocentrisme sampai kemudian kita turun pada bentuk aplikasinya. Salah satunya adalah apa yang kita perjuangkan sekarang sebagai ekowisata. Oke, kira-kira itu teman-teman. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari kesia-siaan. Jangan lupa tulisannya. Mudah-mudahan EJF Writing Club panjang umur. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.